namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Meski rasa lelah sering mendera, namun Maedah tak ingin menyerah pasrah oleh keadaan. Usia 70 tahun tak lantas membuatnya berdiam berpangku tangan, sebab ada 2 cucu yang harus dirawat dan dinafkahinya. Ya, demi Tia Abdullah dan Cancan, kedua cucu tercintanya ini pula, Maedah rela setiap harinya berkeliling kampung, berjualan nuga sayur bungkus, rempeyek teri, atau apapun yang bisa menghasilkan rupiah. Waktu Cancan wiswa 2 bulan, teu aya na itu. Dugi ka ayeuna teu pernah mah. Disusul teu aya itu. Ke orang di anan kitu ke orang diserahkeun upami sunana mah, tapi henteu. Diantep, teu dibiayaan, teu diserahkeun. Mak katempuhan. Maedah biasa mempersiapkan nuga pada malam hari. Namun jika tubuh tuanya tak kuasa menahan penat selepas seharian berjualan, Maedah membuatnya pada pagi hari seperti saat ini. Sehingga ia harus bergegas mempersiapkan dagangan yang akan ia jual. Meski harus cepat-cepat, Maedah tak lantas mengabaikan cucu kecilnya, Cancan. Tipeting sakapeung mama sing tuluh kumaha oge dipaksa kumaha teh da sieun teu gaduh artos kangge jajan si Cancan. Sareng kangge emak geda emak ge hoyong keneh barang tuang mau ge. Pami teu dipaksa-paksa mah. Jika umumnya nuga menggunakan kacang tanah yang disangrai, namun bahan baku utama makanan buatan Maedah ini adalah kelapa sangrai dan gula pasir. Buah kelapa yang Maedah gunakan merupakan kelapa yang tidak terlalu tua. Hal ini agar ia dapat menghasilkan nuga yang bercita rasa gurih, meski tanpa menggunakan tambahan bumbu penyedap seperti garam. Mate meser heula kalapa. Meser bade nganyuk, bade meser bebas kitunya da percaya kitu Pak Mada. Nuga adalah sumber nafkah utama yang bisa diupayakan Maedah untuk menghidupi dirinya dan kedua cucunya. Sebab ia tak mungkin mengharapkan nafkah dari kedua orang tua Tia dan Cancan. Sang ayah pergi tak pernah kembali sejak Cancan berumur 4 bulan. Dan sejak sang ayah pergi, ibu mereka juga pergi mengadu nasib menjadi buruh rumah tangga di kota Bandung. Da mah teu aya anu usaha ayeuna mah. Gaduh incu 2 teh diurus ku ramana. Karaos namanya sedih mama. Tapi sedih itu teu putus asa gitu mah teh. Cari gitu, cari akal. Kumaha rasana gitu supaya emak kenging beas, kangge sadi dinten, kangge tuang emak gitu. Kini kelapa parut disangrai, digoreng tanpa minyak, hingga kandungan air berkurang hingga sekitar 80%. Maedah memasaknya menggunakan api sedang, sehingga kelapa tidak cepat gosong dan dapat matang dengan merata. Ada 3 bahan dasar utama dalam membuat nuga. Pertama yaitu noga putih yang terbuat dari gula dan campuran putih telur. Yang kedua adalah noga karamel dari sirup gula atau madu. Serta nuga dengan bahan dasar coklat pralin. Kata nuga sendiri berasal dari bahasa Prancis yang artinya adalah kacang. Usai menyiapkan kelapa sangrai, Mak Endah selanjutnya membuat karamel gula. Karamel dihasilkan dari gula yang dipanaskan dengan api, hingga gula berbentuk cairan kental dan warnanya berubah kecoklatan. Dalam membuat karamel, gula harus terus-menerus diaduk selama kurang lebih 30 menit hingga gula tercampur dan mengental. Setelah mencapai kekentalan tertentu, Maedah pun segera mencampur kelapa sangrai ke dalam gula
dan diaduk untuk beberapa saat. Adonan nuga tidak dapat dimasak terlalu lama. Hanya diperlukan sekitar 10 menit untuk memasak adonan nuga dengan ideal. Jika terlalu lama dimasak, nuga akan terasa pahit dan justru tidak dapat dikonsumsi. Dalam keadaan panas, nuga harus segera dicetak. Mencetaknya pun sangat sederhana. Hanya dengan menipiskan adonan menggunakan sendok nasi, kemudian dilipat seperti ini. Nuga yang masih panas akan terasa lembek dan mudah dibentuk. Namun jika terlambat sedikit saja, nuga akan dingin dan mengeras serta sulit dicetak. Maedah mengemas nuga buatannya dalam plastik berukuran 1/4 kilogram. Dan setiap plastik dapat diisi 10 buah nuga. Nuga merupakan salah satu jenis permen atau kembang gula yang umumnya terbuat dari gula atau madu serta kacang-kacangan. Makanan ini dikenal dan populer di berbagai belahan dunia, terutama masyarakat dari negara-negara benua biru Eropa. Nuga sendiri diperkirakan muncul pertama kali pada abad ke-15 di Eropa bagian selatan. Namun bagi warga kampung Garangwetan, Desa Nengaran, Kecamatan Cigalontang, Kabupaten Tasikmalaya, nuga dengan bahan dasar kelapa sangrai sudah cukup memuaskan lidah. Selain harganya yang terjangkau, bahan bakunya pun cukup mudah didapat dengan harga yang murah. Noga kalapa upami sakapeung mah noga suuk ngan awis neng suuk mah sok sieun teu kapulangkeun modal mah. Setelah mengemas nuga-nuga buatannya, Maedah harus segera beranjak dari rumah untuk menjajakan barang-barang dagangannya. Namun ia tak dapat membawa serta Cancan, sehingga ia harus menitipkan Cancan ke tetangga sampai Tia kakaknya pulang sekolah. Senu bade nitip murang kali Cancan. Mangga, saya dah balik angkat ke mana? Biasa we bade dagang noga. Upami gorengan sareng sayur mah enjing-enjing. Upami noga mah sarada siang gitu. Sakapeung sok disarengkeun. Sesan upami disarengkeun kitu ieu. Setiap hari sejak pukul 8 pagi, Maedah telah berangkat dari rumah untuk menawarkan makanan-makanan jualannya. Ia tak hanya menjajakan camilan manis gurih ini saja, ia juga menjajakan sayuran bungkus siap konsumsi milik seorang tetangga. Dari Ceitoh inilah, Maedah bisa mendapatkan modal bahan baku untuk membuat nuga, sehingga Maedah tak terlalu risau akan urusan berjualan esok hari. Ari modal masuk nambut heula ka warung. Teh kumaha upami pajang sadayana dipasihkeun, upami teu pajang mah sapalih heula ka warung mah. Coba beda nyanak dagangan gorengan sareng sayur aya teh aya. Aya mangga kantun sanak, ieu gorenganna, ieu sayurna. Ketika usianya masih muda dulu, Maedah mengabdikan waktu dan tenaganya dengan menjadi buruh tani di sawah dan ladang milik tetangga bersama sang suami. Namun suaminya telah berpulang ke pangkuan ilahi 15 tahun lalu. Dan ia harus membesarkan anaknya, ibu dari Tia dan Cancan seorang diri. Ya sok nyanak di warung di embohan, gorengan, sayur, upami ngadamel kitu oge tukang warung. Upami teu ngadamel. Ari nuju sehat mah unggal dinten. Maru diburu-burukeun kumaha teh. Supaya engal gaduh icaleun enjing gitu. Upami mah capek, bade nyanak sayur we sareng gorengan. Kiriman dari sang anak yang bekerja menjadi asisten rumah tangga seringkali tak dapat menutup besarnya kebutuhan Maedah dan cucu-cucunya. Jadilah Maedah yang harus mengambil alih tanggung jawab memenuhi segala keperluan harian sang cucu. Mangga dipilih. Memang kini usianya semakin menua, tenaganya pun tak lagi sama.
Namun ia harus berkeliling kampung dan menawarkan makanan buatannya dari rumah ke rumah. Maedah menjual nuga buatannya seharga Rp4.000 per bungkus. Terus anak emak ke Bandung, buburu. Asalnya mah di dieu neng, gitu buburu ngamute tapi teu kahartos, ngamute maka ngajajan oge. Ari didamel di dapur mah gitu. Alit-aliteun bisa ngabantu. Ibi nyanak suuk teu, noga suuk teu. Teu naon wae noga kalapa nyawios bae cenah. Karunya teu dibelian mah bi teh geus kolot. Osok cekap, osok tara ari teu pajeng mah. Pami teu pajeng mah peot kitu ancur. Didamelkeun di hese pan. Ngan tatangga balager ka emak. Sok masihan naon, masihan sangu gitu. Ibi dedaos nya teu pajeng teu ieu aya cenah sangu mah. Kanget sancan sareng tia. Meski seringkali merasa keletihan, Maedah selalu berusaha berangkat berdagang setiap hari. Tak ingin rasanya melewatkan sedikit pun kesempatan agar dapat pulang membawa hasil untuk diberikan pada cucu-cucunya esok hari. Namun terkadang ia harus pulang lebih awal, karena bila terlalu lelah seringkali membuat penyakit lambungnya kambuh. Nya sok dadak ka warung, nyanak bumbu mama. Pami gaduh artos gitu, teu gaduh artos ngahuk nya eta nganyuk heula gitu.